Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita kuliah lagi bersama saya Reski Yuniarti. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe Reski Zuka, like dan share video ini. Baik, kita akan bahas materi mengenai karakter, string, dan objek yang immutable. Saya akan mempresentasikan materi di mana slide-nya adalah bukan milik saya. Nanti saya akan berikan link dari slide-nya di deskripsi ini. Saya hanya mempresentasikan, semoga bermanfaat. Oke, kita akan membahas mengenai karakter, string, dan regular expression. Tentunya ini banyak digunakan dan sangat bermanfaat. Nanti kalian bisa coba-coba apakah aplikasi yang bisa menggunakan regular expression. Tentunya sangat banyak sekali ya. Sebelum kita bahas string, Anda juga harus tahu dulu atau setidaknya mengingat kembali bahwa string itu adalah kumpulan karakter ya. Jadi karakter ini adalah tipe data yang digunakan untuk merepresent sebuah single karakter. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa karakter itu kalau di Java menggunakan karakter set Unicode. Jadi saya tidak akan bahas banyak di sini ya. Salah satu karakter set contohnya adalah ASCII. Nah, begitu juga Unicode, dia memiliki tabel seperti ASCII ini. Contohnya kalau huruf O di sini, maka dia nilainya adalah, kalau Anda lihat di sini O adalah 79. Jadi setiap karakter memiliki sebuah nilai yang untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Nah, begitu juga di Java kita menggunakan Unicode. Contohnya huruf X. X-nya kapital. Ternyata nilainya kalau di Unicode table itu adalah 8. Kita bisa memprint atau mencetak karakter tersebut. Katakanlah namanya CH1 bertipe char. Kemudian kita cetak di konsol, maka akan dicetak X. Kalau kita casting nilai X ini menjadi integer, maka nilai yang akan ditampilkan di konsol adalah 8, yaitu nilai Unicode-nya. Contoh lagi, misalnya selain mengcasting menjadi integer, kita juga bisa mengcasting sebuah nilai angka menjadi karakter. Contohnya CH1 dan CH2 adalah huruf X. Kalau kita ingin memprint huruf X di konsol menggunakan sistem outprint atau print line, lalu kita casting nilainya menjadi integer, maka lagi-lagi akan dicetak angka 8 karena nilai Unicode-nya tadi adalah 8. Nah, kalau kita ingin sebaliknya ya, saya ingin mencetak 88. Nah, 88 ini adalah nilai, dia akan anggap sebagai nilai integer. 88 adalah kode huruf apa? Ini kita casting menjadi karakter. Kebetulan 88 adalah karakter yang ya bisa Anda lihat sendiri di Unicode ya. Nah, kalau kita bandingkan apakah A kurang dari C? Karena Anda mungkin berpikir bahwa karakter tidak dapat dibandingkan. Nah, yang dibandingkan adalah nilainya. Kebetulan di sini adalah nilai Unicode-nya yang kita bandingkan, atau kalau menggunakan ASCII, nilai ASCII-nya yang dibandingkan. Misalnya A itu 65 untuk kode ASCII-nya dan C 99. Maka jika A apakah lebih kecil dari C? Ini jawabannya adalah benar. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sementara string adalah kumpulan dari karakter atau array of character. Setiap string sebetulnya adalah objek yang immutable. Nanti akan saya jelaskan apa itu immutable. Kita bisa membuat string atau mendeklarasikan string dengan dua cara. Yang pertama, kita membuat objek bertipe string, atau yang kedua dengan mendeklarasikan sebuah string literal. Anda biasanya menggunakan keduanya. Kalau menggunakan new,
atau operator new, maka Anda sedang membuat sebuah objek. Ketika kita membuat sebuah objek atau memanggil operator new, maka dia akan menyiapkan sekumpulan alamat memori untuk menyimpan data string tersebut. Sementara untuk string literal ini bisa saja secara langsung, tetap dia dibuatkan sebuah variabel bertipe string. Hanya perbedaannya adalah di sini ya, nanti Anda bisa lihat. Oke, kalau kita menggunakan keyword new, maka di sini kita sedang membuat objek bertipe string. Saya sedang membuat string word. Word ini adalah objek bertipe string, langsung kita isikan adalah isinya Java atau dengan string literal. Kita deklarasikan dulu di sini, kemudian lalu kita inisialisasi di sini word 1 adalah Java. Maka yang terjadi di belakang layar adalah ketika kita menggunakan keyword new atau pembuatan objek seperti tadi, katakanlah word 1 dan word 2 adalah objek bertipe string, maka yang terjadi di belakang layar adalah ketika kita panggil keyword new, dia akan menyiapkan sekumpulan alamat memori untuk menampung data word tadi. Kemudian seperti inilah kurang lebih ya. Jadi Java-nya disimpankan di alamat memori. Ini masing-masing adalah sebuah objek. Ketika kita tidak menggunakan operator objek, kita membuat string literal seperti ini, maka yang terjadi di belakang layar adalah dia hanya membuatkan sebuah data bertuliskan Java, dan jika word 1 berisi Java dan word 2 sama berisi Java, maka dia akan menunjuk referensi yang sama, dia akan menunjuk kata Java yang sama. Nah, string adalah objek yang immutable, jadi artinya tidak bisa diubah. Kalau saya jelaskan, mungkin kita lihat di slide sebelah di sini ya. Kalau misalnya saya membuat sebuah objek string A sama dengan katakanlah hi, kemudian juga kita lakukan yang sama, string B juga hi. Oke, pakai itu aja ya. Nah, ini yang terjadi adalah hi ini sudah dibuatkan di alamat memori. A akan menunjuk ke hi dan B juga akan menunjuk ke hi. Nah, kalau saya buatkan lagi, misalnya saya mau ganti bahwa string A ini adalah hi apa. Nah, tidak bisa mengubah yang ini, maka dia akan membuatkan lagi hi apa dan dia menunjuknya ke sini. Nah, jadi kalau misalnya Anda membuat variabel string, terus Anda ganti-ganti isinya, misalnya B-nya saya ganti ya, B-nya sama dengan hello, dia akan bikin lagi nanti di sini hello, dia menunjuk ke sini. Yang hi ini akan tetap ada, ini tidak ditunjuk lagi, tapi hi-nya tetap ada. Ya, itu karena string tadi immutable, jadi nggak bisa kita langsung ganti hi-nya. Misalnya hi-nya mau langsung diisi sama hello, nggak bisa seperti itu ya. Ini salah karena string itu adalah immutable object. Nah, untuk membuat string kita bisa memilih ada sekitar 19 konstruktor ya. Ada 19 konstruktor di kelas string, sangat banyak. Anda bisa pilih yang tanpa argumen kah, atau yang ada argumen stringnya, atau array of char, atau gabungannya, dan seterusnya. Kemudian kita review dulu ya. Oke, jadi sebetulnya kita bisa menghitung berapakah jumlah karakter dalam sebuah string. Nah, apakah yang kita gunakan? Oke, untuk menghitung berapa banyak karakter dalam sebuah string, kita menggunakan, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah string size, ataukah method size, ataukah string length, atau myString.length method?
Sudah dijawab? Ya, jawabannya adalah metode MyLang. Ya. Kenapa tidak yang ini? Hati-hati ketuker ya, ini untuk array. Kalau array iya pakainya .lang. Tapi ini adalah objek clustering, dia memiliki metode metode lang untuk menghitung berapa jumlah karakter yang dimiliki sebuah string. Baik, pertanyaan berikutnya. Java menggunakan karakter set ini untuk merepresent karakternya. Mana? Apakah ASCII, Unicode, FCD, atau binary? Tadi sudah kita bahas ya, jawabannya adalah Unicode. Baik, berikutnya kita bahas lagi. Bagaimana sih cara mengakses sebuah elemen di dalam string ya? Kalau saya ingin mengakses sebuah karakter di dalam string, mengakses karakternya dan mengambil indeksnya berapa, kita bisa menggunakan metode char_add. Sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Contohnya string name berisi Sumatera. Kalau saya ingin mengakses huruf A pada Sumatera, ingin mengakses berapakah indeks huruf A pada Sumatera, kita bisa menggunakan char_add. Caranya adalah kita langsung gunakan saja name.char_add ya. Misalnya saya ingin mengakses huruf A, tadi A itu adalah indeks ke-3. Hitungnya seperti array ya, mulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3. Ya, char_add ketiga adalah huruf A. Jadi ini tipe kembaliannya adalah sebuah karakter. Kalau saya ganti, misalnya saya ingin mengakses indeks ke-5, maka yang akan dia kembalikan adalah ini 4, ini 5. Jadi huruf R lah yang dia kembalikan. Seperti itu ya. Nah, banyak sekali metode yang sangat bermanfaat di clustering, bisa Anda cari. Nanti akan kita bahas semuanya insya Allah, tapi tidak semua karena sangat banyak ya, sehingga ini adalah tugas ya, atau latihan atau tugas untuk presensi Anda. Silahkan buat tulisan mengenai metode-metode ini yang ada di clustering. Jadi Anda buat tulisannya, tulisan tangan saja ya, tulisan tangan, nanti dikumpulkan seperti biasa di akhir perkuliahan. Baik, di sini ada metode compare to, ada substring, ada trim, value of, dan seterusnya. Tadi kita udah bahas metode lang ya, ini untuk menyatakan atau mengembalikan nilai jumlah karakter dari sebuah string. Oke. Berikutnya kita bahas lagi metode lang-nya ya. Dengan menggunakan metode lang tadi mengembalikan panjang dari sebuah string. Contoh strvar. Sudah kita declare, lalu kita instansiasi bahwa strvar isinya adalah Java. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapakah panjang dari strvar, kita bisa gunakan metode lang. Hasil dari metode lang karena tipe kembaliannya integer diisikan ke len yang bertipe integer. Baik, di sini berapa hasilnya? Oke, kita lihat Java adalah 4 karakter ya. Jadi ini akan mengembalikan nilai 4, bukan 3. Yang 3 itu adalah indeks terakhirnya. Jadi indeksnya mah tetap dari 0 sampai 3 gitu ya. Oke, panjangnya 4 ya. Berikutnya lagi adalah metode substring. Oke, metode substring digunakan untuk mengambil sebuah karakter sesuai keinginan kita ya. Jadi kalau ada sebuah string, itu karakternya bisa kita tunjuk, bisa kita ambil dari mana sampai mana.
di substring. Oke, misalnya saya punya variabel bertipe string ya, strvar dan str substring. Str var isinya adalah exam after Easter. Oke, akan saya substring. Caranya strvar dot substring. Nah, ini parameter masukannya adalah indeksnya. Dari indeks ke 0, ini ya indeks ke 0 sebanyak 4 karakter. Berarti ini ya 4 karakter. Nah, ini 4. Oke, sehingga apa isinya substring? Ya, isinya adalah exam. Gitu ya. Oke, contoh lain. Contohnya misalnya ada string Sachin Tendulkar ya. Kita substring. Karena metode substring itu di overload, jadi ada banyak parameter masukan yang bisa kita pilih ya. Kalau misalnya di sini kita cuman pilih 6-nya saja ya. Kita pilih 6. Nah, berarti dia mensubstring atau mengambil gitu ya, mulai dari indeks ke-6. Nah, indeks ke-6 yang mana? Ini ya, 1 nih ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari huruf T itu ya, jadi isinya Tendulkar. Kemudian kalau misalnya mau ambil dari indeks ke-0, oke, kita pilih yang ini, 0 sebanyak 6 karakter. Jadi dari indeks ke-0 sebanyak 6 karakter, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai N ya, sampai tulisan Sachin. Jadi itu hasilnya dari substring. Oke, contoh lagi. Misalnya ada string str, kemudian isinya adalah quick brown fox jumps over the lazy dog. Kita substring dari indeks ke-15. Nah, indeks ke-15 kebetulan adalah, kalau kita hitung adalah ini ya, sebelum jumps. Jadi ada karakter kosong sebelum jumps, itu adalah indeks ke-15. Nah, berarti dia substring dari mulai situ sampai terakhir, sampai jumps over the lazy dog. Kalau kita substring pakai parameternya yang 2 masukan, berarti dia indeksnya dari mana ke mana ya, dari mana berapa karakter. Oke, jadi di sini dia ambil dari 15 sampai ke, bukan sampai ke 20, tetapi dia kurangkan ya. Oke, dari sini ya, dari jam 15 ya, 16, 17, 18, 19 itu sampai itu 20, tapi tidak sampai S ya, hanya jamnya saja. Karena ternyata yang diambil itu adalah 20 dikurangi 15. Jadi sampai situ, sampai jamnya saja. Oke, itu ya. Kemudian contoh berikutnya. Kalau mensubstring, let's learn Java. Oke, di sini ada string myString, let's learn Java. Kita substring 1. Maka di situ yang diambil adalah, karena kita mulainya dari indeks 1 ya, L-nya itu indeksnya 0. Berarti langsung let's learn Java. Kalau kita ambil dari indeks 1 3 karakter,
berarti jadinya 3 dikurangi 1 ya, 2 ya. Oke, 0, 1, 2 sampai T ya, berarti E dan T. Oke, ini outputnya. Sama seperti jam tadi ya. Baik, itu contoh substring. Oke, kembali lagi ke slide. Berikutnya adalah methods index of. Baik, kita akan lanjutkan lagi di next video. Supaya videonya tidak terlalu panjang, kita bertemu lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.